Tampilannya konflik manajemen itu kan ya. Iya, Pak, betul. Sistem aja ya. Jadi hari ini, malam ini kita belajar tentang konflik manajemen in hospitality sector, terutama di hotel industri ya. Jadi seperti sesuai dengan apa RPS-nya, kurikulumnya hari ini kita akan membahas tentang konflik. Sebenarnya konflik manajemen ini nggak di hospitality aja, di semua industri akan terjadi ya. Eh, Berbagai karakter manusia yang terlibat di dalam pekerjaan pasti mempunyai background yang berbeda. Di industri perhotelan ini, karena industri ini melibatkan banyak stakeholder ya, mulai dari tamu, ada associate atau karyawan, vendor, ada owner, ada pihak ketiga seperti bank dan sebagainya, sehingga kemungkinan terjadi friksi-friksi atau kesalahpahaman dari interaksi sangat besar gitu ya. Nah, nanti kita gimana cara sih mengelola konflik-konflik ini dengan baik gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel bisnisnya bagus, tapi kalau kita melihat dari survei kepuasan karyawan atau survei kepuasan tamu, di situ terlihat secara tidak langsung ya terjadinya konflik gitu. Misalnya karena komunikasi yang tidak baik antara front office dengan F&B gitu ya. Tamu kan tidak tahu permasalahan FO dan FB, mungkin pribadi antara mereka gitu ya. Maka terjadi misinformasi atau service pelayanan yang tidak baik gitu. Makanya di beberapa perusahaan, di beberapa hotel kan dilarang ada hubungan keluarga, sibling, atau dan apapun yang bersifat tidak profesional, karena dikhawatirkan terjadi seperti ini gitu, tidak menjadi keharmonisan suasana kerja karena kondisinya terjadi konflik gitu. Salah satunya faktor penting. Gitu ya. Nah, konflik di bidang hotel ini karena terjadi harapan yang berbeda mungkin antara eh, misalnya dari SOD dengan bawahannya atau supervisor dengan SOD-nya, terus komunikasi, nah gaya komunikasi itu sangat mempengaruhi. Ada orang yang tipikalnya ngomongnya keras, kenceng gitu ya, dan tidak semua kultur budaya bisa menerima apa namanya budaya atau apa namanya itu gaya berbicara seperti itu, sehingga kadang terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan ya. Nah, ini juga salah satu sumber-sumber konflik gitu ya, yang akan terjadi di, saya pikir bukan di hotel lain, di semua industri akan terjadi seperti ini. Nah, kita akan mendefinisikan kira-kira tipe konflik seperti apa aja sih gitu ya. Biasanya dimulai dari keluhan pelanggan atau customer complaint. Eh, Biasanya dari model pelayanan kita yang kurang tepat waktu atau follow up-nya lama, atau gara-gara perselisihan antar karyawan yang mungkin misalnya shift satu udah waktunya mau pulang tapi yang replacement-nya belum datang, sehingga yang di shift satu ini kerjanya kayak apa ya, nggak mood atau kesel gitu, akhirnya menjadi tamu yang nggak tahu apa-apa mau check-in, tampilan mukanya atau pelayanannya judes dan sebagainya. Ini hal-hal yang ini juga karena internal di kitanya ada masalah antar karyawan, sehingga impact-nya ke customer complaint, atau memang dasarnya customer complaint karena pelayanannya mulai dari mungkin observasinya yang tidak sesuai gitu. Kadang-kadang salah satu contohnya kita ngalamin di mana dia booking melalui OTA gitu ya. Mungkin di OTA itu tampilannya kamarnya misalnya tidak include breakfast gitu ya. Nah, tamunya berasumsi bahwa apa ya namanya, setiap kita booking itu include breakfast gitu pas sampai ke hotel diterangin bahwa ini tidak include breakfast. Nah, itu udah pesan pertamanya aja udah bikin komplain. Biasanya nanti udah terus kemana-mana tuh kalau kamu udah sekali datangnya udah nggak nyaman,
dia akan terus menjadi apa ya, menjadi apa trigger untuk komplain-komplain berikutnya. Nah, perselisihan karyawan juga biasanya dari mulai distribusi beban kerja kadang-kadang ya, giliran yang seniority itu nanti di slide terakhir ada cerita tentang seniority. Jadi faktor-faktor itu kadang-kadang yang terjadi di semua industri, yang merasa senior kerjanya maunya yang enaknya aja, yang junior yang lebih capek gitu gitu aja. Terus atau masalah scheduling gitu, schedule-nya yang senior nyarinya yang enak-enak aja, liburnya ngambil di weekend dan sebagainya. Sedangkan di operation kan harusnya adil ya, dibagi-bagi itu semua orang ngalamin atau pernah dapat libur yang di public holiday atau di weekend, jadi kebagian adil. Itu juga menjadi suatu contoh gara-gara masalah distribusi beban kerja sehingga akan menyebabkan komplain ke karya apa komplain ke tamu. Terus masalah vendor juga biasanya barang yang dikirim mungkin tidak sesuai dengan yang order, itu juga akan menjadi kesalahpahaman. Nah, jadi contoh-contoh konflik berarti kan konfliknya banyak mulai dari antar karyawan dengan tamu, karyawan dengan vendor dan sebagainya. Nah, ini gimana kita cara memanage konflik ini supaya konflik ini bisa eh, tidak menghambat pekerjaan, tapi justru bisa menyelesaikan semua problem-problem yang ada. Ya. Selanjutnya untuk apa namanya menavigasi konflik-konflik di perhotelan ini biasanya kita mempunyai prinsip-prinsip ya atau hal-hal yang harus kita lakukan seperti empati. Terus yang kedua juga komunikasi yang jelas. Nah ini memang training sangat dibutuhkan. Banyak kita suka training yang nama how to handle complaint gitu ya. Itu kan yang paling basic banget ya. Kadang-kadang orang kita yang kalau ketemu orang itu karena budaya timur tidak boleh menatap mata, tapi bagi foreigner kalau tidak menatap mata dianggap tidak apa namanya tidak respect gitu ya. Tapi mungkin bagi orang timur melihat mata apalagi ke orang tua tidak sopan. Nah, itu perbedaan budaya ini juga menyebabkan apa sih namanya bisa menimbulkan konflik atau diskomplain gitu ya. Nah, yang pasti adalah kita gimana caranya cara aktif mendengarkan kira-kira keluhannya seperti apa. Misalnya ada komplain. Nah, mendengarkan ini, orang kadang-kadang hanya perlu didengarin juga komplainnya. Gitu. Kadang-kadang dia udah tahu sih problemnya, kesalahannya nggak purely semuanya dari hotel. Kesalahannya nggak pure semuanya dari karyawan. Bisa jadi karena kealpaan dia kan seperti tadi mungkin di OTA, dia nggak membaca secara detail, tapi dia merasa dipikirnya umumnya kalau booking udah including breakfast, dia merasa nggak nyaman gitu. Padahal memang kita ini sebenarnya kalau secara legal standingnya udah benar gitu karena memang stated di dalam promosi kita tidak include breakfast gitu tapi kan namanya tamu kadang-kadang saya nggak mau juga mengakui itunya gitu nanti juga nanti ada trik-trik gimana cara kita menghandle komplain ya ada beberapa saya ngalamin beberapa tamu yang selain memang komplainnya memang benar itu ada apa adanya atau memang dia mencari-cari yang ujung-ujungnya banyak ya ada yang minta di rebate revenue-nya atau malah nyampe minta penalti dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang memang nanti di training gitu ya, menghindari kata-kata tertentu sehingga secara hukum atau secara legal kesalahan itu tidak langsung dibebanin ke kita gitu. Kalau kesalahannya masih in between gitu ya. Tapi kalau memang kesalahan kita juga ada triknya gimana caranya supaya tidak terlalu bebannya menjadi berat. Karena problemnya gini, kalau ini escalate ya, konflik ini escalate, saya ada ngalamin ada tamu komplain, dia nggak menerima, dia bisa ngesu brandnya gitu ya, bisa brand besarnya, dia ngesu semuanya, dan akhirnya eh, apa ya, kita akan keluar uang banyak gitu ya, harus bayar lawyer. Kalau kita di insurance, dia apa namanya, kita ada namanya, kalau di industri hotel namanya guest liability gitu ya, jadi bisa third party kalau ada kecelakaan, ada apa gitu ya yang terjadi di dalam hotel,
terus tamunya komplain, terus kesalahan itu kurang lebih ada di kita, karena kita udah ikutan polisnya itu, biasanya kita bisa mengklaim itu ke insurance. Tapi insurance juga akan nanti cross check dengan tamunya. Dia akan melihat juga tamunya ini emang niat nyari-nyari apa sih namanya, nyari problem atau purely kesalahan dari hotel. Ya. Nah waktu itu kebetulan saya dapetin case-nya nggak melulu dari hotel gitu. Ada dari hotel tapi minor gitu, minor komplain. Dia mencari-cari komplain yang nggak, misalnya dia ngerasa keracunan makan gitu. Dia ngaku dia apa sih nggak ini gluten gitu ya. Padahal kita udah nyiapin makannya sesuai dengan yang dia minta gitu. Ternyata dia makan di luar gitu kan. Nah kalau makan di luar kan kita nggak tahu itu kan apa ya maksudnya bukan tanggung jawab kita gitu ya. Nah dia merasa sakit mual gara-gara makan di hotel. Nah itu kan agak agak sumir ya. Nah, makanya di beberapa hotel kita nyiapin ada semacam makanan sampel gitu ya. Nanti kalau misalnya terjadi klaim, komplain, kita bisa cek sampelnya itu apakah betul datangnya dari hotel dan sebagainya. Biasanya ada berbagai suku bangsa yang modelnya memang niat komplain untuk mendapatkan benefit bagi yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang sudah seperti itu juga gitu. Jadinya kita juga harus bisa apa ya, berhati-hati juga dalam menghandle komplain ini gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah gimana cara mengekspresikan kita dengan jelas, kita menghormatinya, dan kita juga tidak terlalu agresif. Kita eh, mencoba untuk tenang, menyampaikan apa namanya, menyampaikan alasan kitanya gitu ya, atau apa sanggahan kitanya gitu ya. Gimana caranya kita menyampaikan bahwa oke, thank you for your input, tapi ini tidak selalu murni dari kami coba find out dan sebagainya. Nah, yang penting adalah kita juga harus memberikan problem solving. Ya. Di beberapa hotel kita ada yang namanya service recovery ya. Biasanya kalau memang kesalahan dari kita, misalnya tamunya komplain ternyata kamarnya bocor gitu kan. Nah, bocor itu bisa karena mungkin tiba-tiba AC-nya leaking gitu ya. Leaking terus akhirnya tamu komplain. Nah, biasanya kita tawarkan kan untuk pindah kamar misalnya. Terus kita juga kasih service recovery, mungkin kita kasih semacam either food basket atau mungkin makanan dan sebagainya untuk mengurangi tingkat dia punya komplainnya gitu ya. Nah, biasanya kita harus sampai dengan memastikan bahwa komplain itu sudah teratasi dengan baik kan, jangan sampai komplain itu masih negatif. Nah, kemampuan bernegosiasi juga sangat penting ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa karyawan yang mungkin masih baru, sudah kalah move duluan sama si tamunya, sehingga apa namanya sebenarnya kesalahannya purely nggak melulu salah dari hotel, tapi karena dia tidak bisa komunikasi yang bagus dalam menegosiasi bagus, akhirnya seolah-olah jadi asumsinya bahwa si tamu menganggap itu kesalahan timbulnya dari hotel. Nah itu yang sangat penting juga karena supaya terjadi apa namanya berbalik ke kita gitu ya. Jadi, gitu. Tadi problem solving udah, keterampilan bernegosiasi udah. Selanjutnya kita gimana cara mempraktekkan resolusi-resolusi konflik. Nah, kadang-kadang memang dibutuhkan training ya. Kadang-kadang kita butuh training yang terus-menerus sehingga para staf kita itu akan terbiasa menghandle komplain, walaupun komplain atau konflik sebesar mungkin atau seheboh mungkin kita sudah siap ya. Yang pasti kita harus memastikan, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi dulu, memahami konfliknya biasanya apa dulu nih problem. Biasanya kita penting untuk tahu core dari ininya apa dulu, konfliknya itu. Nah, yang kedua kita gimana cara mengatasi konflik ini dengan cepat gitu ya. Eh, Jangan sampai konflik ini dibiarkan berkelanjutan gitu ya. Maka nanti akan kemana-mana bisa konflik atau komplain gitu ya. Sama
gitu. Jadi supaya kesalahan-kesalahan kecil itu tidak melebar gitu ya. Nah itu juga dibutuhkan, makanya kita pastiin semua masalah itu escalate gitu. Kalau memang staff nggak bisa handle, dia escalate ke supervisor. Supervisor nggak bisa handle, escalate lagi ke SOD-nya. SOD juga nggak bisa ini, ya terakhir GM yang harus menghadapi ya gitu. Kadang-kadang mungkin tamu pengen di-respect dengan orang yang paling tinggi untuk apa namanya, misalnya GM yang langsung handle komplain gitu. Dan biasanya kan GM bisa memberikan atau punya wewenang untuk melakukan misalnya discounted, rebate atau dan sebagainya. Jadi si tamu akan lebih nyaman. Tapi hati-hati juga jangan kebanyakan escalate gitu ya. Dari ini naik ke sini jawabannya beda-beda. Oh itu akan menjadi backfire. Terus pastikan komunikasinya juga ngomongnya efektif. Setelah mendengarkan dengan baik, terus menunjukkan empati, dan pastikan juga tidak terpancing emosi kita. Dan tapi kita juga harus tegas ngomongnya, nggak boleh cengeng-cengeng karena kayak orang foreigner kalau kita senyum-senyum seolah apa ya ngegampangin gitu loh terhadap komplain atau konflik itu. Padahal mungkin karena gayanya kita yang modelnya eh, apa ya, sopan, ramah, jadi senyum. Padahal senyum bagi dia mungkin mengalami semacam sindiran kayak atau semacam kurang respect dengan yang dia komplain. Ya. Selanjutnya kita menemukan dasar kira-kira pihak-pihak apa saja sih yang apa yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita juga mungkin problemnya dari F&B, terus dia escalate-nya ke front office karena front office sebagai sumber informasi dari di hotel gitu kan biasanya tamu kontaknya ke front office. Front office akan deliver ke masing-masing SOD atau masing-masing departemen tergantung komplainnya. Kalau komplain tentang engineering ya ke engineering, komplain tentang FB ke FB. Nah pastikan yang si FO-nya ini kalau dia handle pertama, dia udah tahu dulu duduk permasalahannya, jangan sampai nanti mau bolak-balik nanya lagi ke FB di depan tamunya kan nanti nggak kelihatan nggak proper gitu ya. Nah yang terakhir kita memfollow up kira-kira resolusi ini sudah memberikan suatu hal yang efektif nggak, tamunya sudah cukup puas tidak, harus dinotify ya terakhir bahwa apa namanya kita punya komplain ini udah kita handle dengan proper sehingga permasalahannya sudah di solve, dan mungkin apakah ada hal yang lain yang bisa kita bantu. Terus juga jangan lupa service recovery-nya ya. Karena service recovery juga eh, umumnya itu akan membantu untuk masalah lebih smooth. Untuk yang selanjutnya, nah ini training yang dibutuhkan. Beberapa memang training untuk handle komplain ini udah perlu terus berlanjut gitu ya. Kadang-kadang kita kan di industri hotel ini turnover pegawai juga cukup tinggi ya, di front office, di F&B gitu. Anak-anak yang baru, misalnya fresh graduate kerja di front desk, tidak terbiasa menghandle konflik atau menghandle komplain, ya dia harus di training dulu. Biasanya menggunakan workshop, mungkin HR punya schedule training setiap bulan, termasuk di dalamnya how to handle konflik atau komplain gitu ya. Nah, biasanya kita kalau di brand-brand besar itu kan ada mandatory training ya, basic-basic training, salah satunya handling komplain itu basic ya. Terus tentang product knowledge dan training dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang harus kita pastikan ya untuk semua associate kita atau staff kita sudah di training ya, dan harus wajib mengikuti semuanya dan ada tracking datanya kalau bagus. Jadi nanti ketahuan nih staff mana yang training hours masih kurang atau yang belum ikutan training handle complaint, handle konflik dan sebagainya. Nah, beberapa brand besar juga sudah menggunakan yang namanya online ini ya, training ya. Karena online training juga kita apalagi sekarang paperless ya. Tapi untuk kasus-kasus yang bersifat conflict management mungkin lebih baiknya sih langsung offline ya. Jadi dibikin role model latihan karena kalau online biasanya efeknya masih kurang bagus ya untuk handle complaints, melakukan experience
Gimana caranya? Karena dengan sering latihan dia sudah terbiasa gitu ya. Gimana kalau ada konfliknya atau komplainnya mengenai room reservation yang salah ini, biasanya kita ada apa turunan-turunan atau jawaban-jawaban yang biasa terjadi kalau komplain ini eh, kita metode penyampaiannya ke tamu seperti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, bahan-bahan training juga buku, studi kasus, artikel biasanya di-share oleh HR ya untuk terutama untuk HRD nih. HRD, ya sorry, SOD untuk memanage konflik di departemennya. Misalnya kamu sebagai room division manager, ada konflik antara front office dengan housekeeping gitu ya. Biasanya itu lumrah terjadi. Gimana caranya kita sebagai SOD RDM itu bisa mengoptimalkan semua kompetensi, capability staff kita dari front office sama housekeeping, dua-duanya bisa memberikan service yang terbaik ke tamu ya. Kadang-kadang kan kalau service yang terbaik, si tamu akan ngasih komen ya. Kalau ada di TripAdvisor atau mungkin kalau dia punya berlangganan apa guest comment atau guest review gitu ya. Nah, guest review atau guest comment itu mencerminkan macam-macam tuh, mencerminkan bentuk trainingnya apakah jalan atau enggak, terus mencerminkan produknya termaintain atau enggak, eh, produk dalam artian produk kamar, produk F&B dan sebagainya. Jadi memang guest comment itu overall juga membantu kita untuk training apa sih yang dibutuhkan lagi dari komplain-komplain mungkin ya tadi karena produk knowledge-nya kurang atau produk apa namanya F&B-nya misalnya presentasinya ke makanannya nggak enak, pasti kan kamu komplain breakfast-nya kurang variasi, rasanya kurang apa gitu kan. Nah, itu biasanya kita review kan tiap pagi monitoring antara HOD, komplain-komplain kita identifikasi. Nah, biasa dari komplain itu kira-kira perlu trainingnya apa nih ke depannya supaya mengurangi lagi komplain-komplain yang terjadi di tempat kerja. Selanjutnya adalah bagaimana sih kira-kira benefit atau manfaat dari cara memanage konflik yang efektif gitu ya. Kalau kita bisa memanage dengan baik atau efektif, kita bisa meningkatkan yang pertama kepuasan karyawan ya. Jadi kepuasan karyawan eh, karena situasi kerjanya kondusif gitu ya, sehingga biasa kita ada di apa namanya survei kepuasan kerja karyawan, sama seperti survei kepuasan tamu. Biasanya eh, dari tenaga tenaga kerja atau karyawan-karyawan kita yang dari surveinya banyak komplain ya biasanya ujung-ujungnya juga apa ya, menghasilkan pelayanan yang kurang kurang prima gitu ya karena base core problemnya udah ketahuan nih memang ada konflik internal antara departemen ini sama departemen itu antara si A sama si B gitu. Dan pada gilirannya mempengaruhi performa hotel ya ujung-ujungnya profitability dan sebagainya ya. Pertama hotelnya sepi ya service tidak lebih kecil. Nah ini saya cerita ada suatu apa namanya penelitian ya. Jadi penelitian ini berkaitan antara hubungan gaya gimana memanage konflik dengan variabel sosiodemografi karyawan. Seperti ini ya. Jadi yang mempengaruhi itu ternyata dari yang sosiodemografi pertama dari gender, male female juga akan mempengaruhi tingkat handlingnya ternyata. Terus dari umur ya pasti ya ini ya, yang junior atau senior mungkin ya. Dari si umur ya. Terus background pendidikan, profesionalisasi, dan ini yang seniority. Nah, dari beberapa ini tuh ada konflik dari antar ini karena jenjang usia gitu ya. Yang kalau kamu bisa kerja di hotel yang udah lama tuh banyak karyawan sudah berumur gitu ya. Biasanya kita kan sebagai manajemen juga refresh karyawan itu mungkin udah mau pensiun masuk yang baru. Nah, biasanya antara yang baru sama yang generasi tua karena gaya kerjanya berbeda atau merasa senioritas itu ternyata mempengaruhi juga dari konflik-konflik ini gitu. Jadi ada hubungan
Konflik itu salah satunya dari gender, age, umur gitu ya, terus background pendidikan, seniority dan sebagainya. Nah, eh, konflik dari gender, senioritas, terus apa lagi? Nanti usia dan sebagainya itu jelas ada variabel-variabel yang mempengaruhi besaran dari konflik. Jadi kalau komposisi karyawannya gitu ya, kalau enak buka hotel, opening hotel yang lebih fresh graduate lebih nyaman gitu ya dibanding kita memanage hotel yang udah lama, komposisi karyawannya belum kalau ada serikat pekerja dan sebagainya, tapi ngerasain sebagai HR atau ngerasain sebagai leaders atau sebagai GM itu lumayan cukup capek juga gitu menghandle ya selain konflik antar tamu, juga internal karyawan dan sebagainya. Dan selanjutnya gimana sih cara menghandle konflik ini dengan tamu yang kurang happy gitu ya. Nah, biasanya kita lihat strategi-strategi penyelesaian konflik yang terbaik untuk kita sebagai tamu yang unhappy ini bisa kita apa ya kita kita apa ya kita dekati kita coba untuk menjadi lebih lebih puas dengan servis kita. Nah, kita sebagai hotelier biasanya tahu lah ya, jadi gimana kasus-kasus banyak terjadi kasus-kasus tamu, misalnya banyak kejadian saya ngalamin ada tamu yang kehilangan barang-barang berharga gitu. Kadang-kadang kita juga kan harus investigasi dulu ya, dan itu butuh waktu ya. Kita mempunyai juga praduga tak bersalah. Biasanya kita punya sistem siapa sih yang masuk ke kamar itu aja, kita kan bisa reading ya dari kunci pintu, yang masuk misalnya anak housekeeping, atau anak F&B misal gitu ya. Nah, nanti akan dilakukan investigasi dan biasanya cukup makan waktu. Nah, sedangkan tamu kan kadang-kadang waktunya cuma 2 hari, dia mau check out, dia mau tahu siapa atau minta diganti. Kadang-kadang bisa jadi tamunya lupa nyimpennya gitu ya. Tapi dia ngotot merasa barangnya ketinggalan gitu di kamar gitu ya. Ya, seolah-olah dia menuduh bahwa salah satu karyawan kita yang mengambil, walaupun belum tentu ya. Ini kan makanya kita harus investigasi dulu, dan investigasi butuh waktu kan. Kita ngecek data-datanya dari CCTV, data-data dari yang masuk ke kamar dari kunci siapa aja, terus baru kita melakukan apa namanya berita acara pemeriksaan dan sebagainya. Nah, ada satu hotel juga yang saya ngalamin sendiri gitu, di mana memang kejadian waktu itu ceritanya di meeting itu, kebetulan meetingnya Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia meetingnya tentang data A1 ya, tentang rahasia negara, itu tentang jumlah uang peredaran di Jawa Barat waktu itu, di Bandung waktu itu. Nah, si ceritanya tuh kita saya kena ada pencuri gitu, dan pencuri itu telah membaca situasinya. Kebetulan karyawan Bank Indonesia itu seragamnya putih biru. Nah, dia sudah membaca pas makan siang itu, waktu seluruh partisipan meeting lunch, dia balik ke meeting room walaupun dikunci gitu. Alasannya dia ketinggalan tasnya. Nah, kebetulan emang dilala yang jaganya incasnya anak dari worker waktu itu. Dia membukakan aja gitu kan. Ternyata dia mengambil laptop, dan laptop itu kan datanya data negara gitu problemnya. Kebetulan saya menghadapi langsung waktu itu. Kebetulan Kepala Bank Indonesia yang sangat baik, dia bilang, Mas, saya bukan masalah laptopnya, tapi masalah datanya. Gitu. Akhirnya kita report ke polisi, kita cari, ternyata emang sudah susah gitu. Itu kejadiannya, nyampe kita nyari ke Pasar Loak tuh di Bandung, mungkin dijual di sana, nggak ketemu juga. Akhirnya ya saya atas nama hotel minta maaf, tapi ujungnya dia minta tolong diganti, kita klaim ke insurans. Nah, ke insurans kan nanti kamu kalau sering klaim, polisnya atau preminya akan naik ya tahun depan. Nah, waktu itu kebetulan karena memang cukup mahal laptopnya, dan yang diambil ada 3 laptop juga. Akhirnya saya klaim ke insurans gitu ya, supaya
at least hotel tidak terlalu, karena dia udah ikutan asuransi kan harusnya udah bisa dihandle sama itu. Ya. Nah itu salah satu contoh gimana kita, itu contoh mungkin ada beberapa hotel lagi yang jauh lebih berat. Yang mungkin saya kebetulan si Direktur Bank Indonesia cukup baik, jadi dia mengetahui kondisi memang kelalaian ini murni, sebenarnya prosedurnya udah benar, udah dikunci, terus karena seragamnya mirip kayak ini, tapi ke depannya kita melakukan corrective actionnya ya kita kerjasama sama bookersnya, jadi siapa aja yang boleh masuk harus inform ke bookersnya, jadi itu yang kemarin kita salah gitu. Tapi at least si apa tuh namanya orang Bank Indonesia yang cukup cukup baik gitu, sehingga eh, kami hanya mengganti laptopnya saja gitu, tidak mengganti materialnya. Yang data-data itu kan, karena data-data itu data-data rahasia. Ya. Jadi yang sebenarnya kita harus gimana mengempower karyawan. Kadang-kadang memang mungkin di beberapa brand, saya pernah ngalamin di satu brand besar ya, dia luxurious hotel di Bali. Itu tuh kita dikasih empowerment bisa nge-rebate karena memang tamu itu, kebetulan waktu itu saya kerja di Four Seasons di Bali gitu ya. Jadi kalau karena sekali stay itu tamu mungkin sekitar 5 juta rupiah lah gitu ya. Dan yang rata-rata yang stay di situ selebriti dari luar lah gitu ya. 5 juta itu paling murah, villanya rata-rata 20 ke atas dan nah, waktu itu kita dikasih empowerment, jadi kalau ada komplain apapun, kita dikasih nyampe, even kita bisa nge-rebate makanannya, dinernya, ada wine-nya, dan segala macam, karena kita, apa ya, kita nggak mau hanya gara-gara hal yang kecil jadi jelek gitu ini. Nah, tapi itu di satu sisi, kita lihat juga kan marketnya memang nggak semua. Marketnya bukannya ini ya, marketnya bukan orang yang memang mencari-cari snooze atau mencari-cari komplain gitu ya. Memang betul kesalahannya mungkin dari kitchen gitu ceritanya. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi gimana caranya kita bisa mengkondisikan ini yang jadi PR bagi kita sih, terutama di industri hotel itu, di industri pariwisata, apa di industri apa namanya, industri apa jasa ini pasti banyak mengalami yang namanya komplain-komplain yang seperti itu ya. Jadi hal yang biasa. Nah, cuman gimana caranya kita memanage konflik seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanya sebelum saya akhiri untuk kelas LD. Pak Hari, ada yang mau ditanya Pak Hari? Cukup Pak, Ada Pak. clear Pak. Terima kasih. Ya. Gimana Ica? Ada? Oke. Kalau nggak ada, thank you. Belum ada Pak. Ya. Kalau nggak ada, thank you. Kita ketemu lagi di depan ya. Nanti materinya, videonya saya share juga kalau tidak jadi. Thank you. See you next week ya. Terima kasih Pak.